Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewita Wijadara, NIM 1930105015. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebaran khusus, sebaran normal, sebaran T, dan sebaran F. Sebelumnya, saya berasal dari jurusan Tadris Matematika Lokal 3A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Batu Sangkar. Baiklah, yang pertama, distribusi probabilitas khusus untuk WR distrik. 1. Distribusi Bernoulli. 2. Kemungkinan kejadian. Kejadian saling independen jika X adalah VR dengan 2 kemungkinan. PDF dari X, XI Bernoulli atau P. Rata-rata dan variansi. Jika terdapat barisan percobaan independen Bernoulli, maka distribusi binomial. Jika A dan B konstan, maka ekspansi binomial. 2. Distribusi hipergeometrik. Himpunan N objek berisi K, objek sukses, N kurang K, objek gagal. Dipilih N kecil sampel secara random atau tanpa pengembalian dari N. X sama dengan jumlah sukses dalam sampel yang merupakan VR hipergeometrik dengan PDF dan berparameter NKN. Selanjutnya yang ketiga yaitu distribusi geometrik. Merupakan distribusi pengembangan dari percobaan Bernoulli dengan probabilitas sukses P. Maka X menyatakan percobaan sampai mendapatkan sukses pertama. P lebih besar dari 1, kecil dari 0. Ada PDF. Selanjutnya distribusi negatif binomial. Merupakan distribusi pengembangan dari percobaan Bernoulli dengan probabilitas sukses P. Maka X menyatakan percobaan sampai mendapatkan R sukses. P lebih besar dari 1, kecil dari 0, R sama dengan 1, 2, 3. Ada PDF. Kelima, distribusi uniform discrete. VRX dikatakan berdistribusi uniform discrete jika setiap N nilai dalam X bernilai probabilitas sama. Selanjutnya sebaran normal. Sekumpulan nilai data kontinu akan terdistribusi secara normal atau membentuk kurva simetrik apabila rata-rata nilai variabel sama dengan median dan sama dengan modus dari nilai-nilai data tersebut. Distribusi normal mempunyai bentuk kurva seperti bel. Distribusi normal disebut juga distribusi Gauss. Pada distribusi normal, rata-rata populasi membagi luasan kurva menjadi 2 sama banyak. Luas daerah sebelah kiri sama dengan 0,5 dan sebelum kanan sama dengan 0,5. Total luas daerah sama dengan 1. Suatu distribusi dikatakan normal jika kurang lebih 68% data observasi berada di dalam satu standar deviasi atau kurang dari 95% data observasi berada dalam 2 standar deviasi. Distribusi normal dengan parameter min. PDF dari variabel acak terdistribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu dari distribusi yang memiliki probabilitas kontinu dengan bentuk simetrik dan cenderung mesokurtik. Distribusi ini penting karena 3 alasan. Yang pertama, pengukuran dihasilkan dalam proses acak atau random. Kedua, distribusi dapat digunakan untuk pembanding distribusi lain. Ketiga, distribusi statistik yang memiliki rata sampel dan proporsi sampel sering mengikuti distribusi normal. Selanjutnya, luas daerah di bawah kurva normal ini. Secara matematik dapat ditentukan dengan Z sama dengan X kurang mu dibagi dengan tau.
Sifat-sifat distribusi normal. 1. Grafik simetris terhadap garis tegak. 2. Grafik selalu berada di atas sumbu X. Fx lebih besar dari 0. 3. Mempunyai satu nilai modus. 4. Luas daerah di bawah kurva atau Fx dan di atas sumbu X memiliki nilai P atau di mana X besar dari minus tak hingga dan kecil dari positif tak hingga. Selanjutnya ada contoh soal tentang distribusi normal. Berikutnya, sebaran T. Bila ukuran sampel atau N kurang dari 30, nilai S kuadrat berubah cukup besar dari sampel ke sampel, dan distribusi peubah acak atau X bar kurang mu dibagi dengan S dibagi akar N. Tidak lagi distribusi normal baku. Dalam hal ini didapatkan distribusi statistik yang disebut T. Distribusi sampel T didapat dari anggapan bahwa sampel acak berasal dari populasi normal. Sehingga secara matematis dapat dirumuskan menjadi T sama dengan dalam kurung X bar kurang mu dibagi dengan dalam kurung to dibagi akar N dibagi keseluruhannya dengan akar dari S kuadrat dibagi to kuadrat sama dengan Z sama dengan Z dibagi akar V dalam kurung N kurang 1. Selanjutnya ada kurva dari distribusi Z dan T. Dan juga ada contoh soalnya, bisa dilihat pada slide yang sudah diberikan. Sebaran F. Statistik F didefinisikan sebagai nisbah dua peubah acak Q kuadrat yang bebas. Masing-masing dibagi dengan derajat kebebasannya. Misalkan U dan V dua peubah acak bebas, masing-masing berdistribusi Q kuadrat dengan derajat kebebasan V1 dan V2. Maka distribusi peubah acak sama dengan F sama dengan U per V1 dibagi dengan V per V2. Selanjutnya kita dapat melihat kurva dari distribusi F. Lambang F alpha, nilai F tertentu peubah acak F sehingga di sebelah kanannya terdapat luas sebesar alpha. Ini digambarkan dengan daerah yang dihitami pada gambar 2. Pada tabel memberikan nilai F alpha hanya untuk alpha sama dengan 0,05 dan alpha sama dengan 0,01 untuk berbagai pasangan derajat kebebasan V1 dan V2. Jadi nilai F untuk derajat kebebasan 6 dan 10 sehingga luas daerah sebelah kanannya 0,05 adalah F 0,05 sama dengan 3,22. Bila S1 kuadrat dan S2 kuadrat variansi sampel acak ukuran N1 dan N2 yang diambil dari dua populasi normal, masing-masing dengan variansi TO1 kuadrat dan TO2 kuadrat, maka cara matematis dapat dirumuskan menjadi F sama dengan S1 kuadrat dibagi dengan TO1 kuadrat dibagi seluruhnya dengan S2 kuadrat dibagi TO2 kuadrat sama dengan TO2 kuadrat dikali S1 kuadrat dibagi dengan TO1 kuadrat dikali S2 kuadrat. Distribusi F dengan derajat kebebasan V1 sama dengan N1 kurang 1 dan V2 sama dengan N2 kurang 1. Selanjutnya terdapat slide berupa contoh soal. Sudah bisa dilihat pada contoh soalnya. Mungkin hanya itu video kali ini yang saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.